Kembali lagi di Majelis Nawaina. Sebelum session kedua berlanjut, Pak Ajis silakan kita menikmati secangkir kopi dulu. Ini ternyata dari Maleber. Waduh, Kopi luar Arabica. biasa nih. Kita bikin dengan metode Japanese. Kadang kopi itu bisa membalikkan mood kita, Pak Wid. Benar sekali. Menarik dari tadi pembahasan yang pertama mengenai pendidikan, Pak Ajis. Ternyata kita butuh asupan motivasi untuk terhadap kepada generasi selanjutnya. Nah, yang paling momentum di malam kali ini motivasi para pelajar, khususnya kita ini kan berada di kota Cirebon. Di kota Cirebon, motivasi yang benar-benar untuk berpendidikan lebih tinggi dan bermartabat itu seperti apa, Pak Ajis? Menurut pandangan Pak Ajis? Iya. Kalau kita melihat ya, minat dari masyarakat Indonesia pada umumnya itu khususnya pada minat baca dalam tanda kutip itu kan untuk penunjang pendidikan juga kan ya. Benar sekali. Itu sekitar peringkat 62 dari 70 negara. Di Indonesia ya? Di dunia. Oh, di sedunia. Indonesia itu Urutan menempati peringkat 62 dari 70 negara yang ada di dunia untuk minat membaca. ya, sangat Secara jauh. otomatis Indonesia menempati 10 negara terakhir yang minat bacanya masih sangat rendah. Sangat. Ini kan bisa dilihat dari bagaimana sistem pendidikan ataupun bagaimana masyarakat Indonesia itu untuk bisa dekat dengan membaca. Jadi secara otomatis kita bisa melihat bagaimana perkembangan negara itu dari sistem pendidikan yang ada dari negara itu sendiri. Kalau kita mengaca di dalam pendidikan yang ada di Indonesia, mungkin secara keseluruhan kita sudah bisa melihat lah gitu. Akan tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang kota Cirebon sendiri, Kota Cirebon gitu bagaimana, kan, Pak Ajis? kota Cirebon sendiri, karena memang untuk wilayah kota itu kan kita bisa sedikit membedakan dengan wilayah pedesaan atau wilayah kabupaten. Yang mana wilayah kota sendiri itu minat terhadap pendidikannya sangat tinggi sekali, Pak Wahid. Sangat. Contoh seperti pendidikan menengah atas yang ada di kota Cirebon itu kalau tidak salah ada 9 ya, SMA itu sampai 9. SMP itu sampai 18 kalau nggak salah, karena ada penambahan dari 17 ke 18. Belum lagi MTS, MA, MI dan sebagainya. Itu yang negeri ya mungkin ya? Itu yang negeri, belum lagi yang swastanya. Dan satu kali pendaftaran peserta didik baru itu memang sangat membludak, Pak Wahid. Dari setiap sekolah itu sendiri. Walaupun itu zonasi. Walaupun itu sistem zonasi. Itu melambangkan bahwa minat ataupun ketertarikan terhadap dunia pendidikan itu masih sangat luar biasa. Akan tetapi yang menjadi problematika itu adalah bagaimana peserta didik itu bisa diarahkan, gitu, bisa diarahkan dan bisa tersampainya ilmu yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Seperti itu. Jadi menyambung dari obrolan session pertama tadi terkait minat baca terhadap digitalisasi itu bagaimana, Pak Ajis? Apakah harus membaca buku saja atau bisa mengeksplor ke media yang lain? Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang literasi ini kan salah satu literasi. masuk dalam lingkup literasi ya. Kalau kita mengacu terhadap Permendikbud itu dari Menteri Pendidikan itu literasi itu ada 6 literasi dasar. Di antaranya adalah literasi baca tulis, literasi digital, literasi finansial, literasi apa lagi namanya? Numerik, kemudian literasi kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang literasi memang sangat panjang sekali gitu. Akan tetapi paling tidak itu secara garis besarnya adalah baca yang harus kita tekankan. Jadi pada dasarnya untuk generasi muda kota Cirebon yang sedang belajar itu tupoksinya harus baca itu. Iya. Walaupun itu digital. Betul. Ataupun buku ya. Betul. Saya teringat terhadap ungkapan yang disampaikan oleh Mbak Nana. Gimana? Mbak Najwa Shihab. Jadi bagi teman-teman yang belum dekat dengan pendidikan, apapun basicnya ya. Dalam artian pendidikan itu kita tidak melulu ada di bangku sekolah saja. Iya. Kalau pendidikan itu kan ada pendidikan formal, ada pendidikan informal dan ada pendidikan non formal juga. Di antaranya ada pondok pesantren, ada paket ataupun ada diskusi kayak gini. Itu kan salah satu sarana pendidikan juga, Pak Wahid. Makanya saya sepakat dengan diadakannya sistem diskusi oleh
Majelis Nawaina ini sebagai sarana pendidikan juga. Jadi di antara beberapa pembahasan terkait tentang pendidikan, di antaranya adalah terutama bagi teman-teman yang belum suka dalam membaca, teringat dengan kata-katanya Mbak Nana. Kita hanya perlu satu buku, hanya perlu satu buku, hanya perlu satu media, hanya perlu satu referensi untuk kita cinta pada membaca. Bagaimana itu? Nah, maksudnya adalah kita hanya perlu satu buku untuk cinta pada membaca. Maka dari itu carilah buku itu. Carilah buku itu dan mari jatuh cinta. Dalam tanda kutip, mari jatuh cinta adalah mari jatuh cinta untuk bisa belajar, untuk bisa membaca, untuk bisa berpendidikan, untuk bisa mengeksplorasi apa yang kita bisa, lain sebagainya. Jadi hanya perlu satu buku saja. Mau buku novel, mau majalah, mau esai, lain sebagainya. Yang penting kita baca. Kenapa? Karena dengan modal membaca ini, semua ilmu pengetahuan mungkin bisa kita serap, walaupun memang kita tidak mengenyam pendidikan secara formal. Gitu. Saya pernah diskusi dengan teman yang memang secara pendidikan formal itu ya masih jauh lah di antara teman-teman kita. Tapi luar biasanya kualitas buku yang dibaca, kemudian library yang ada di dalam otak itu sangat luar biasa, Pak Wahid. Itu non formal berarti? Itu non formal. Makanya pendidikan itu tidak melulu acuannya itu pendidikan formal. Gitu, Pak Wahid. Tapi di Indonesia itu secara garis besar yang diutamakan biasanya yang formal, guys. Betul, karena memang secara kualitas hidup manusia yang ada di Indonesia itu dilihat dari pendidikan formalnya. Iya. Terkadang kendala yang ada di Indonesia itu bagi orang-orang ataupun bagi masyarakat yang tidak berpendidikan agak kesulitan untuk mencari pekerjaan. Seperti itu. Jadi pada intinya pendidikan itu tujuannya bukan pekerjaan sebenarnya. Sebenarnya tidak, akan tetapi untuk menunjang bagaimana keberlangsungan hidup ke depan itu kita bisa lebih baik ya dengan berpendidikan. Itu. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukti bahwa kita pernah sekolah, bukan bukti bahwa kita pernah berpikir. Gitu. Ternyata dari obrolan kita ini, moto dari Majelis Nawaina, Pak Ajis, itu sangat spesifik mengenai pendidikan. Ya, ini dari inovasi, kami beredukasi. Tuh. Nah, ini teman-teman, rekan-rekan yang menonton Majelis Nawaina opening kali ini, moto kita ini dari inovasi, kami beredukasi. Panjang lebar kita berdiskusi, Pak Ajis. Semoga sehat selalu. Malam Ramadan yang bahagia. Nanti sampai akhir Ramadan. Ada agenda apa lagi nih, Pak Ajis? Untuk Ramadan? Agenda ya kita ngalir aja lah. Mungkin kita harus berjalan ya. Tetap berjalan. Terima kasih rekan-rekan. Kita lanjut ke obrolan dengan narasumber yang akan berbeda, yang lebih wow, amazing. Dari Nawaina kita berjalan dan moto kita ingat, dari inovasi kami beredukasi. Selamat malam, Pak Ajis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.